pagi ibu-ibu sekalian, Bu Lince, Bu Soimah. Pagi, Bu. Terima kasih atas kehadirannya di kelompok diskusi kita yang kelompok 4 ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktek coaching dalam supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini saya menjadi supervisor atau pengamat ya, sedangkan Bu Lince sebagai coach dan Bu Soimah sebagai coachee. Kita akan mulai percakapan kita. Silakan Bu Lince. Selamat pagi Bu Intan. Bagaimana kabarnya Bu Intan hari ini? Selamat pagi juga Bu Lince, kabar saya sehat. Bu Lince bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa, sehat juga Bu. Tapi sepertinya Bu Lince agak murung ya. Apa ada yang bisa saya bantu ya Bu Lince? Benar Bu, saya sedang membutuhkan bantuan Ibu. Begini Bu, saya akan melaksanakan proses coaching Bu. Saya sebagai coach. Nah, pada kesempatan ini saya ingin meminta bantuan Bu Intan untuk menjadi supervisor untuk mengamati dan mengobservasi kegiatan coaching yang akan saya lakukan Bu. Apakah Ibu ada waktu? Kebetulan hari ini saya sedang ada luang ya Bu ya. Sekitar 10 atau 15 menit mungkin, apakah cukup Bu Lince? Cukup Bu ya. Bisa Bu, bisa. Baik. Sebelum kita memulai dengan Ibu memulai dengan coaching Ibu, saya ingin menanyakan sebentar ya Bu ya. Kira-kira persiapan kemampuan yang Bu Lince miliki terkait dengan keterampilan coaching untuk nanti melakukan kegiatan coaching, apakah sudah ada? Ya Bu, saya sudah memahami kompetensi coaching yang akan saya lakukan pada hari ini. Yang saya ketahui ada 3 kompetensi inti dari coaching. Yang pertama, presence atau kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu Bu. Rupanya Ibu sudah mengetahui dengan benar ya bahwa ada 3 kompetensi inti dari seorang coach ya pada saat pelaksanaan coaching. Nah, Bu Lince sendiri ingin saya bantu untuk mengembangkan dari ketiga kompetensi tersebut itu yang mana ya Bu? Ya, saya ingin Ibu Intan mengamati saya pada kompetensi kehadiran penuh Bu. Karena saya kadang masih suka kurang fokus antara badan saya, pikiran saya, bahkan hati saya saat mendengarkan permasalahan dari coach Ibu. Seperti itu. Baik Bu. Dengan kehadiran penuh ya, artinya itu yang ingin dikembangkan oleh Bu Lince. Baik, kita akan mulai ya Bu proses coachingnya dengan coachingnya siapa Bu? Ibu Soimah. Bu Soimah, oke baik. Silakan Ibu. Selamat pagi Bu Lince. Selamat pagi Bu Soimah. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Soimah? Iya nih Bu, agak kurang bersemangat sih Bu. Ada apa nih yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, ada ini sedikit permasalahan dengan guru-guru saya di sekolah nih Bu. Kira-kira Ibu ada waktu nggak ya Bu untuk membicarakan masalah ini? Bisa Bu Soimah, kebetulan hari ini saya memiliki jam pelajaran kosong. Kita bisa bercakap-cakap tentang permasalahan Ibu. Silakan Bu. Oke Bu. Jadi begini Bu, di sekolah saya itu kan anak-anaknya sudah banyak dari heterogen lah Bu, kemampuannya, begitu juga potensinya seperti itu. Nah, sedangkan guru-gurunya di sini
masih proses pembelajarannya itu masih konvensional, masih secara ceramah lah seperti itu yang pernah kita alami dulu lah Bu. Guru-gurunya hanya modelnya ceramah. Jadi kan siswa-siswa yang super aktif seperti ini kalau dengan model ceramah mungkin mereka tidak bisa menerima pembelajaran seperti itu. Ada yang ngantuk lah, ada yang sibuk dengan dirinya sendiri kayak gitu. Kemudian ada yang bermain-main dengan temannya seperti itu. Jadi proses pembelajarannya itu ya kurang bervariatif seperti itu, Bu. Oh, seperti itu, Bu. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi tentang permasalahan Ibu, kira-kira apa yang Ibu Soimah harapkan dari hasil pembicaraan kita nanti, Bu? Saya maunya sih supaya guru-guru saya itu bisa melakukan proses pembelajaran yang tidak konvensional lagi seperti itu. Bisa melakukan proses pembelajaran yang bervariatif gitu Bu. Mungkin bisa menggunakan PPT atau apalah gitu supaya siswa ini bisa belajar fokus dan nanti mengembangkan potensinya seperti itu Bu. Oh, seperti itu Bu. Nah, selanjutnya, kira-kira dari permasalahan yang teman-teman sejawat Bu Soimah permasalahan tersebut, ada hambatan apa Bu yang menghalangi ibu-ibu atau bapak ibu guru tersebut masih melakukan pembelajaran yang seperti itu? Mungkin dari ada dari beberapa guru itu mereka hanya stuck pada apa namanya Bu, kondisi nyaman aja mereka. Yang penting sudah ngajar ya sudah seperti itu. Apa namanya untuk pengembangan selanjutnya, untuk pengembangan supaya siswa ini menjadi lebih kreatif, lebih inovatif itu enggak ada seperti itu. Yang penting sudah ngajar ya sudah gitu kan. Iya, apabila seperti itu terus tidak ada perkembangan dalam pembelajaran ya Bu ya. Iya, nah, Bu. Kira-kira apa solusi yang Ibu Soimah sudah siapkan untuk permasalahan tersebut, Bu? Makanya saya kan ingin jadi ada perubahan lah dari apa namanya guru-guru saya seperti itu. Mungkin yang pertama kita mengadakan kayak mentoring atau pendampingan individu dengan sesama teman sejawat seperti itu Bu. Mungkin saling berbagilah bagaimana proses pembelajaran yang bisa bervariatif kayak gitu Bu. Oh, seperti itu, Bu. Lalu, apa rencana Bu Soimah untuk mencapai tujuan-tujuan itu? Yang pertama mungkin ya tadi kita bisa libatkan guru-guru TIK atau guru-guru informatika yang sudah pandai dalam proses pembelajaran bervariatif. Mungkin mereka bisa menggunakan PPT yang benar seperti yang bisa membuat siswa aktif lah seperti itu Bu. Atau guru-guru lain yang sudah menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa membuat siswa ini belajar lebih aktif seperti itu. Sehingga tidak monoton ceramah saja gitu Bu. Kemudian strategi apa yang akan Ibu Soimah lakukan untuk mencapai tujuan tersebut Bu? Mungkin selain itu tadi strateginya bisa pengembangan secara inilah Bu keseluruhan, mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu atau nanti kedepannya akan mengadakan workshop seperti itu. Bagaimana sih pembelajaran yang bervariatif itu sehingga siswa itu tidak bosan seperti itu Bu. Wah, luar biasa strategi yang akan Ibu Soimah laksanakan ya. Kemudian komitmen apa yang akan Ibu lakukan terhadap rencana tadi, Bu? Mungkin saya bekerja sama dengan Waka Kurikulum ya Bu. Dari sinilah kan Waka Kurikulum inilah yang akan mengatur bagaimana perkembangan pembelajaran di kelasnya. Mungkin bisa Waka Kurikulum ini mengecek proses-proses pembelajaran di kelas, apakah mereka sudah bisa menerapkan pembelajaran yang bervariatif sehingga siswa pun senang mengikuti pembelajaran seperti itu Bu. Wah itu. Kira-kira siapa aja nih Bu dan kapan komitmen tersebut akan Ibu laksanakan?
Mungkin untuk kedepannya kan hanya pertama mungkin hanya pendampingan individu dulu ya Bu untuk proses pelaksanaannya. Kalau pelatihan ini kan butuh waktu yang panjang untuk proses untuk pengerjaannya. Nah, mungkin untuk pendampingan individu itu sudah saya laksanakan mulai minggu depan, itu proses satu-satu seperti itu secara bergantian. Siapa sih kira-kira guru yang ditugaskan? Mungkin ada guru yang pandai, yang sudah melaksanakan pembelajaran bervariatif, kita bisa suruh mengajari guru yang belum pandai melaksanakan pembelajaran. Seperti itu. Ya, tadi sudah saya bilang, untuk mengamati komitmen saya ini, mungkin saya akan meminta bantuan dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, Bu. Jadi minggu depan mudah-mudahan bisa terlaksana ya, Bu. Bagus sekali ya Bu ya, rencananya berkolaborasi dengan kurikulum, bahkan rekan-rekan sejawat yang menguasai teknologi seperti itu ya Bu ya, dan pelaksanaannya pun akan dilaksanakan minggu depan. Mudah-mudahan Bu. Saya dukung rencananya Bu Soimah ya. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Dan dari pembicaraan kita ini, kita juga sepertinya sudah mendapatkan solusi ya Bu ya, terhadap permasalahan Bu Soimah. Dan semoga yang sudah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan harapan Bu Soimah ya Bu Soimah. Ya Bu, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar solusi ini. Nanti ke depannya kalau misalkan ada masalah atau apa, saya bisa ceritakan dengan Ibu. Terus ke depannya kalau misalkan ini berhasil, saya pun akan sampaikan ke Ibu. Baik, saya tunggu kabar baiknya ya Bu Soimah. Iya Bu, tenang aja. Baik, terima kasih waktu yang sudah Bu Soimah juga mempercayai saya untuk berbagi permasalahan Ibu. Semoga apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita bahas, dan solusi yang sudah kita dapatkan dapat berjalan dengan lancar ya Bu Soimah. Ya, terima kasih juga Bu atas waktunya sudah bisa mendengarkan masalah yang tadinya saya masih ragu-ragu untuk harus berbuat apa. Ketika saya berbicara dengan Ibu, saya sudah akhirnya bisa menetapkan, oh cara seperti inilah yang harus saya kerjakan supaya solusi dari permasalahan saya ini bisa terlewati seperti itu Bu. Terima kasih Bu Lince. Ya, sama-sama Bu Soimah. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Oke. Berarti sekarang saya jadi observer ya. Tunggu. Dia belum ya. Oke. Baik, Bu Lince sebagai coach sudah melakukan percakapan coaching ya bersama Ibu Soimah sebagai coach, dan saya juga sudah melakukan observasi tentang bagaimana Ibu Lince bisa melaksanakan percakapan coaching tadi. Dan menurut saya itu sudah sangat baik ya Bu ya. Nah, di tahap selanjutnya saya akan melakukan tahap pasca observasi dan akan ada umpan balik dari saya ya Bu. Jadi untuk yang pertama saya akan menanyakan kepada Bu Lince bahwa pada saat melaksanakan coaching tadi, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat proses coaching? Ya, baik, terima kasih Bu Intan. Tahapan yang sudah saya lakukan tadi diantaranya saya sudah menstabilkan keadaan terlebih dahulu, kemudian kita menjadi kesetaraan. Selanjutnya, coach tadi sudah merasa nyaman ketika melakukan percakapan dengan saya. Kemudian saya memulai dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana, lalu menggali pertanyaan-pertanyaan terbuka, dan saya tetap fokus pada kehadiran penuh agar coach bisa lebih dihargai dan proses coaching juga berjalan dengan lancar. Seperti itu. Wah, luar biasa. Tahapan yang sudah Bu Lince lakukan itu sudah bagus ya Bu ya. Lalu yang kedua, setelah tadi Ibu melaksanakan proses percakapan coaching, bagaimana Ibu Lince menilai diri sendiri nih tentang performance Ibu pada saat kompetensi tadi, atau yang tadi ingin dikembangkan itu kompetensi kehadiran penuh ya, presence ya? Iya Bu. Saya tadi lebih fokus pada kehadiran penuh
mendengarkan, memahami percakapan coaching, dan terus berupaya dalam setiap percakapan coaching. Nah, kalau di rate ya performa saya dari angka 1 sampai 10, sepertinya saya berada di angka 7 atau 8, Bu. Saya mampu memahami apa yang disampaikan coaching. Luar biasa. Jadi Bu Lince sudah bisa menilai diri Ibu sendiri ya, berada di posisi angka 7 atau 8. Nah, selanjutnya Bu Lince, saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya ya terhadap Ibu. Jadi setelah saya mengamati yang proses percakapan coaching Bu Lince antara Bu Lince dengan Bu Soimah itu sudah sesuai dengan alur tirtanya ya. Jadi Ibu sudah memulai dengan menyampaikan, menetapkan tujuan ya, mengidentifikasi, lalu juga menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach Ibu ya, dan meminta komitmen dari coach Ibu tersebut. Nah, selanjutnya untuk kompetensi inti dari present atau kehadiran penuh Ibu itu juga sudah bisa saya lihat sesuai dengan prinsip coachingnya. Jadi Ibu juga sudah memiliki prinsip kesetaraan ya, kemitraan. Jadi tidak ada gap lagi antara Ibu dengan Bu Soimah. Sama-sama saling nyaman dan terbuka gitu ya pada saat menyampaikan permasalahan. Nah, yang berikutnya adalah saya ingin menanyakan nih, potensi apa lagi yang akan Bu Lince kembangkan ke depannya berdasarkan pelaksanaan coaching pada hari ini? Iya, Bu. Saya dari hasil percakapan tadi berencana untuk lebih lagi melakukan latihan yang lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, Bu. Seperti itu. Baik, jadi untuk berikutnya itu ingin meningkatkan kompetensi coachingnya dengan menambahkan pertanyaan yang lebih berbobot ya dan efektif. Nah, kira-kira rencana Bu Lince ini kapan dan dengan siapa yang bisa membantu Ibu untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Ya, untuk meningkatkan kompetensi tersebut saya akan melakukannya dan berkoordinasi dengan teman-teman sejawat saya di sekolah dan juga berdiskusi ini dengan Bapak Ibu, rekan-rekan CGP lainnya. Saya juga akan meminta beliau tersebut untuk menjadi supervisor saya saat saya melakukan coaching di masa yang akan datang gitu. Baik, itu suatu langkah yang memang terencana dan luar biasa ya Bu ya. Semoga apa yang Bu Lince rencanakan bisa berjalan dengan lancar dan dapat meningkatkan kompetensi yang ingin dicapai oleh Bu Lince pada saat melaksanakan coaching. Saya izin ya Bu, ingin mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik ya. Ya Bu Intan, terima kasih atas bimbingannya dan umpan balik yang sudah diberikan kepada saya untuk meningkatkan kompetensi pelaksanaan coaching saya untuk berikutnya ya Bu. Sama-sama Bu, semoga apa yang sudah kita lakukan pada hari ini bisa membawa perubahan positif ya, bukan cuma oleh Bu Lince tapi juga saya, khususnya sama-sama meningkatkan keterampilan coaching kita. Pertemuan kita hari ini cukup sekian ya Bu Lince ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu, terima kasih juga Bu Intan, Bu Soimah. Ya Ibu, oke.